Kenapa sih tanggal 8 ini sebagai peran penting perempuan sedunia? Ya, itu terjadi gerakan buruh perempuan ini menuntut hak-haknya seperti upah yang adil dan juga jam kerja yang manusiawi. Peralatan-peralatan yang ada di sekitar kita itu biasanya pencetusnya perempuan. Kontribusinya cukup besar, bahkan mungkin lebih besar dari laki-laki gitu ya. Halo Sobat SWC, welcome back di Nada Luhur Podcast. Podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Maret. Nah, tema kita kali ini adalah peran perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan inovasi di era modern. Saya Audi dari Satgas PPKPT Universitas Budi Luhur akan memandu acara ini. Nah, bersama saya ada narasumber yang sangat inspiratif nih teman-teman, yaitu Bu Nidia. Nah, beliau seorang dosen di Universitas Budi Luhur yang juga aktif dalam isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selamat datang Ibu Nidia, terima kasih sudah datang di podcast kali ini. Terima kasih Wendy, Audi ya? Gak apa-apa Bu. Terima kasih Audi, senang bisa berbagi di podcast hari ini, terutama dalam momentum perayaan Hari Perempuan Sedunia. Wah, Bu, karena tema kali ini menarik nih Bu, boleh nggak sih Ibu jelaskan sebelum kita masuk lebih dalam, kenapa sih tanggal 8 ini sebagai hari penentu atau penanda menjadi peran perempuan sedunia, peran penting perempuan sedunia? Iya. Gimana? Jadi ini sebenarnya kita tarik jauh ya Wendy ya, dari di tahun 1909 di Amerika itu terjadi gerakan buruh perempuan yang mana para buruh ini menuntut hak-haknya seperti upah yang adil dan juga jam kerja yang manusiawi. Itu di tahun 1909. Lalu ada gerakan berikutnya di tahun 1917 di Rusia tepatnya, gerakan besar ini lebih besar lagi, gerakan perempuan yang melakukan demonstrasi besar-besaran di mana memicu perubahan besar di negara tersebut. Jadi itu dipilih terjadinya di tanggal 8 Maret. Maka sejak itu tanggal 8 Maret dinyatakan sebagai Hari Perempuan Sedunia, di mana diakui secara global sebagai momen untuk merayakan pencapaian perempuan sekaligus mengadvokasi kesetaraan gender. Wah, menarik banget ya Bu kali ini ya. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, peran perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan inovasi di era modern nih Bu. Menurut Ibu gimana perkembangannya, signifikan nggak sih Bu peran perempuan dalam konteks kesetaraan gender saat ini? Iya, perlu kita maknai secara sama ya, persepsi kesetaraan gender itu berarti kesamaan dalam mengakses fasilitas, mengakses sumber daya, mengakses ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Nah, artinya tidak melulu tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, termasuk juga kesetaraan dalam posisi di politik, gitu ya, politik, sosial dan budaya. Nah, jadi untuk era saat ini, perempuan sudah banyak memegang di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, teknologi, bahkan sampai ke bisnis. Ya, kita sudah lihat banyak pebisnis, bukan hanya laki-laki, ternyata perempuan juga luar biasa. Apalagi kemarin pas pandemi ya, banyak inovasi yang dilakukan oleh para ibu-ibu mungkin ya, yang tadinya kerja terus dirumahkan, akhirnya ternyata tidak menyurutkan langkah untuk bisa tetap berinovasi dari rumah gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Dan juga walaupun di kota besar sudah cukup signifikan perkembangan kesetaraan gender, tapi ternyata di beberapa wilayah itu masih ada kesenjangan. Ada yang upahnya masih beda antara laki-laki dan perempuan, ada yang kesempatannya masih terbatas ya gitu ya, lebih mendahulukan laki-laki dari perempuan dan sebagainya. Nah, tadi ada kalimat menarik nih, inovasi. Nah, gimana inovasi terkait peran perempuan nih Bu dalam masa sekarang, apalagi lagi zamannya nih patriarki. Nah, boleh nggak sih Bu dikasih beberapa contoh konkret yang bisa kita lihat gitu untuk teman-teman tahu apa sih peran pentingnya sekarang gitu? Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat dari zaman dulu nih, inovasi itu sebenarnya sudah yang mungkin kita bisa tandai itu dari zaman era Kartini ya. Dulu yang sekolah itu hanya laki-laki, tapi era Kartini melihat memang yang pintar harus laki-laki aja, kan perempuan juga harus dapat dong akses pendidikan, maka dimulailah ada sekolah rakyat.
Terus mulai lagi yang tadi sempat juga kalau teman-teman lihat komputer yang digunakan sekarang itu sebenarnya dulu yang ngoding pertamanya itu perempuan juga. Ya, bahkan nih karena kebutuhan dari perempuan maka lahirlah inovasi-inovasi. Salah satunya nih mesin cuci piring. Ibu-ibu malas nih cuci piring ya. Gimana ya caranya? Bisa nggak sih ada alat mesin cuci baju kan udah ada nih, mesin cuci baju. Pengen ada yang mengerjakan cuci piring. Ternyata itu inovasinya tercetus oleh perempuan juga. Ya, bahkan di dunia seperti halnya di kalau teman-teman nggak tahu ya, kalau saya masih main Facebook gitu ya. Facebook itu ternyata salah satu pencetusnya perempuan juga. Namanya Sheryl Sandberg. Lalu ada namanya SpaceX, itu juga ternyata salah satu pencetusnya perempuan juga. Jadi artinya sepanjang perempuan diberikan kesempatan, kontribusinya cukup besar, bahkan mungkin lebih besar dari laki-laki gitu ya. Kalau di Indonesia nih, yang era belakangan itu mungkin tahun 2000-an ya, ada namanya Ibu Tri Mumpuni. Itu dia kalau nggak salah dokter juga deh. Jadi dia menemukan inovasi listrik dari tenaga mikro, itu dari tenaga air. Jadi yang tadinya harus nunggu PLN masuk tapi ternyata nggak masuk-masuk, dia bisa menciptakan energi listrik dengan ilmu fisika yang dia miliki, gitu ya. Atau juga ada Najila Shihab, ini aktif dalam inovasi pendidikan. Bahkan ya banyak karena perempuan itu madrasah utamanya dari pada saat lahir kan si anak sama perempuan ya, ibu ya. Maka dia mendeteksi awal-awal kebutuhan tuh lahirlah inovasi-inovasi itu, gitu ya. Termasuk juga peralatan-peralatan yang ada di sekitar kita itu biasanya pencetusnya perempuan karena pengen dimudahkan gitu. Maka inovasi itu yang sudah kita rasakan sekarang ternyata awalnya itu dari perempuan. Gitu. Wah, keren banget ya Bu ya. Nah, kalau untuk generasi saya nih Bu, sebagai mahasiswa atau generasi muda, masih muda kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung kesetaraan gender ini Bu? Ya. Kalau kita merubah dunia kayaknya terlalu besar ya. Tapi bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama kita mulai menghargai diri kita, menghargai lingkungan kita, mendukung perempuan yang ada di sekitar kita. Woman support woman. Ya, jangan judgmental. Jadi sekarang kan banyak tuh tagline we listen, we don't judge ya. Jadi artinya kadang tuh perempuan perlu didengar, tidak perlu, jangan buru-buru dihakimi gitu ya. Itu salah satu bentuk dukungan kita. Lalu yang kedua, kita juga bisa ikut bergerak aktif dalam gerakan-gerakan yang mendukung kesetaraan gender. Kalau di kampus sudah ada wadahnya nih, Satgas PPKPT, di bawahnya SPIC Budi Luhur. Di situ teman-teman bisa ikut berkontribusi secara aktif untuk menyuarakan tentang kesetaraan gender ya. Yang ketiga, kita juga bisa terus mengedukasi dan memberikan pelajaran kepada orang sekitar kita mengenai kesetaraan gender sehingga tercipta lingkungan yang lebih baik lagi. Nah, jadi semuanya itu dimulai dari diri sendiri dulu ya Bu, baru nanti kita merambat ke yang kecil dulu, ruang lingkup kecil, baru nanti ke masyarakat yang lebih luas. Betul. Oke, nah sebelum kita tutup nih Bu, apakah ada pesan khusus dari Ibu nih untuk para pendengar podcast kita hari ini? Terutama dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia. Ya, tentu Wendy, saya ingin mengajak semua pendengar, baik laki-laki maupun perempuan, untuk sama-sama menciptakan lingkungan yang inklusif dan lebih adil, di mana kesetaraan gender bukan tentang perempuan, tapi tentang kemanusiaan. Mari sama-sama kita wujudkan lingkungan yang lebih baik. Selamat Hari Perempuan Sedunia. Selamat Hari Perempuan Sedunia. Terima kasih banyak Ibu Nidia untuk sharing yang sangat inspiratif nih. Seru banget kan podcast kali ini. Nah, dan terima kasih juga untuk para pendengar setia Nada Luhur Podcast. Jangan lupa untuk terus mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam talak kekerasan dan salam budi luhur. Happy International Women's Day to all women in the world.